Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi, mari coba kita lihat gambar pohon ini. Di sini bisa kalian lihat bagian-bagian dari tanaman. Ada akar, daun, batang, bunga, dan buah. Coba kalian bayangkan apabila salah satu bagian dari tanaman itu tidak ada. Apakah kehidupan tanaman itu dapat berjalan? Nah, begitu juga dalam kehidupan makhluk hidup yang tersusun atas penyusun dari ukuran terkecil yang mempunyai fungsi masing-masing. Agar lebih jelas, mari kita pelajari materi tentang sistem organisasi kehidupan ini. Organisasi kehidupan tingkat seluler. Yang pertama adalah sel. Sel merupakan tingkat terendah dari organisasi kehidupan tingkat seluler. Sel adalah unit terkecil kehidupan yang mampu melakukan semua fungsi kehidupan. Mari kita lihat gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan yaitu yang pertama, pada sel tumbuhan, dinding sel sifatnya tebal, kuat, dan mengandung selulosa. Sedangkan pada sel hewan tidak ada dinding sel. Yang kedua yaitu inti sel. Pada sel tumbuhan berukuran kecil, sedangkan pada sel hewan berukuran besar. Yang ketiga yaitu plastida. Pada sel tumbuhan terdapat plastida, tetapi pada sel hewan tidak ada plastida. Yang keempat yaitu sentrosom atau sentriol. Pada sel tumbuhan tidak ada sentrosom atau sentriol, sedangkan pada sel hewan ada. Yang terakhir yaitu vakuola. Pada sel tumbuhan berukuran besar dan permanen, sedangkan pada sel hewan berukuran kecil. Tingkat organisasi kehidupan yang kedua adalah jaringan. Jaringan merupakan sekelompok sel yang sama struktur dan fungsinya. Contohnya yang terdapat pada tumbuhan, yaitu terdapat jaringan pembuluh, di situ terdapat xilem dan flum. Contoh jaringan pada hewan yaitu terdapat jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Tingkat organisasi kehidupan yang ketiga yaitu organ. Organ tersusun dari beberapa jenis jaringan yang berbeda. Contoh organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, buah, daun, dan bunga. Sedangkan contoh organ pada hewan atau manusia yaitu mata, kerongkongan, mulut, lambung, dan usus halus. Tingkat organisasi kehidupan yang keempat adalah sistem organ. Suatu kelompok organ yang saling bekerja sama itu disebut sebagai sistem organ. Contoh sistem organ pada tumbuhan yaitu sistem transpirasi yang terdiri dari organ daun, batang, dan akar. Sedangkan contoh sistem organ pada hewan ataupun manusia yaitu contohnya sistem pernapasan, terdiri dari organ hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Tingkat organisasi kehidupan yang kelima yaitu organisme. Kesatuan beberapa sistem organ akan membentuk organisme. Organisme yang utuh merupakan hasil kerjasama seluruh sistem organ. Dari penjelasan materi tersebut, maka dapat kita buat hierarki sistem organisasi kehidupan. Dari tingkat sel, kemudian sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ menjadi organisme.
Sekian materi sistem organisasi kehidupan. Keep healthy and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.